Anton, saya pernah baca salah satu tulisan dari salah satu psikolog. Beliau juga adalah salah satu penulis buku. Judul bukunya Day of Happy Parenting. Di dalam tulisannya itu menyatakan bahwa ketika orang tua mengirim anaknya ke luar negeri, harus sudah siap dari segala macam tumbuh kembang anak. Yang pertama yang saya lihat, yang saya baca, katanya dari religi, mental, banyak lagi lah. Pokoknya salah satunya yang paling terpenting, ada beberapa aspek itu di luar dari dana ya. Itu kira-kira menurut pengalaman dari Kang Anton itu apa saja dari aspek tumbuh kembangnya? Kan saya tidak baca secara panjang, karena kalau baca secara panjang saya juga tidak paham. Dari pernyataan psikolog itu kira-kira apa, Kang Anton? Sangat relevan memang, selain aspek kesiapan pendidikan, aspek sosial kita harus lebih dikembangkan ya. Ini ngomongin kita saat di luar negeri kan? Iya. Pengalaman pribadi nih dicerita. Betul. Namun jangan khawatir ya, ketika kita di luar negeri itu sebetulnya nggak hanya di luar negeri ya, intinya di luar daerah kita. Itu kalau kita secara sosial baik, kita mau memberikan manfaat kepada orang lain, maka akan banyak sekali orang-orang lain yang menganggap kita bahkan bisa jadi lebih dari keluarga. Dan kita ini bukan generasi pertama di tanah air kan yang keluar. Baik itu keluar daerah maupun keluar negeri. Waktu saya ke Amerika itu sudah cukup banyak diaspora yang sudah puluhan tahun di sana. Ke Eropa apalagi ya, banyak sekali generasi founding father kita yang beranak pinak di sana. Diaspora Indonesia cukup tersebar. Meskipun kalau dibandingkan dengan diaspora negara lain, kita masih di bawah ya. Misalnya let's say dengan diaspora dari China atau Tiongkok atau dari India misalnya. Nah, diaspora Indonesia itu akan dengan sangat welcome menerima, apalagi kita dengan keramahan kita, selama kita mau berkontribusi untuk komunitas itu. Misalnya ketika ada pengajian kita turut hadir. Oh gitu. Ketika ada acara, gampangnya 17 Agustusan lah ya, kita mau jadi panitianya. Gitu kan. Jadi mau intinya ketika kita mau berkontribusi kepada komunitas yang ada di sana, maka mereka pun mau menerima kita. Nah, itu mau menitipkan diri. Saat saya keluar negeri, misalnya waktu itu ke Amerika Serikat, yang saya cari pertama itu adalah masjid ya, Islamic Center. Nah, di luar negeri itu posisi imam itu berfungsi sebagaimana mestinya imam. Jadi imam itu adalah manajer masjid ya, dan beliau tahu betul komunitas muslim yang menjadi tanggung jawabnya yang aktif di masjid. Saya datang ke imam di Masjid Lexington, waktu itu saya di kota Lexington, Islamic Center Lexington. Ya saya lapor, saya mahasiswa baru dari Indonesia, saya seorang muslim, saya mohon bimbingannya selalu. Ya persis budaya tabe, budaya sopan santun kita lah ya, budaya tata krama kita. Dan kemudian imam itu dengan sangat welcome, Syekh Mahmud waktu itu namanya beliau. Ya terima kasih, ahlan wa sahlan, selamat datang. Dan beliau, satu hal yang saya ingat betul, lupakan apa yang menjadi baju kamu selama di sini. Ketika kamu masuk ke sini, kamu adalah seorang muslim, bukan seorang muslim Indonesia, bukan seorang muslim madhab A, madhab B, madhab C. Kamu seorang muslim, titik gitu. Jadi kita semua bersaudara di sini, dan itu para ikat ya kan kalau bahasa sini ya kan, kita semua bersaudara. Jadi selama kita menjaga nilai-nilai itu, persaudaraan itu aman. Keren. Ya termasuk ya itu tadi ya, kita menjalankan religi kita menjalankan silaturahim, kemudian saling memberikan manfaat, insya Allah bahkan makanan pun datang dengan sendirinya. Oh gitu. Keren ya. Ya. Ternyata di luar negeri itu tidak mengerikan yang orang tua sini pikir. Kan kadang-kadang orang tua berpikir jangan keluar negeri nak, nanti begini. Ternyata setelah Kang Anton jelaskan tidak semengerikan itu. Okay. Saya tambahkan sedikit. Di Belgia misalnya ya, saya itu kebetulan lahir dan tumbuh kembang di di keluarga besar dengan tradisi NU. Saya bukan santri, tapi ibadahnya kurang lebih seperti itu. Ketika di Belgia ternyata ada pengurus cabang istimewa Nahdlatul Ulama Belgia. Jadi sebetulnya kita tidak akan sendirian, dimanapun itu ada komunitas, mau Muhammadiyah, mau apapun itu umumnya sudah ada di setiap negara-negara itu. Apalagi negara besar seperti Amerika, Inggris, Australia itu pasti sudah ada.
Justru mungkin mereka sangat butuh, senang sekali kalau didatangi. Betul. Oh gitu. Jadi ketika ada anggota baru mereka akan welcome. Selama kita mau memberikan manfaat kepada komunitas. Justru mungkin dengan silaturahmi itu kita bisa di backup ya. Oh betul, betul ya, sekali, betul sekali. Misalnya ya gampangnya lah ketika kita pengajian. Pengajian Indonesia biasanya sebulan sekali ya. Pengajian kota misalnya. Itu pasti ibu-ibunya itu masak lebih. Dan kenapa lebihnya untuk mahasiswa? Jadi bahkan sudah disiapkan boxnya itu. Ini khusus untuk mahasiswa gitu kan. Di garis bawah ini ya. Betul. Apalagi kalau lagi bulan puasa misalkan pasti makanan berlimpah. Betul, sangat berlimpah dan kita bisa keliling masjid ke masjid. Oh, keren. Jadi sekalinya pengajian itu seminggu ke depan sudah aman itu stok makanan di kulkas. Jangan-jangan kalau lebaran ini angpaunya ini banyak guys ya. Oke, kita kembali ke aplikasi beasiswa. Apakah ada yang perlu diperhatikan dalam memilih universitas dan jurusan? Oke. Satu hal mungkin yang supaya gampang diingat, jangan terpesona dengan nama. Oh gitu. Ya, karena bisa jadi kita tidak cocok meskipun namanya besar. Jadi yang harus kita lihat itu justru satu jurusan dan kampus-kampus hampir semua kampus besar itu sangat terbuka melalui websitenya ya. Sekarang kan zaman now ya, zaman digital. Kita bisa masuk ke rumah mereka, rumah digital mereka, kita gali tuh informasinya. Misalnya nih, saya ingin jurusan ekonomi, maka masuklah ke sana, kemudian pelajari nih jurusan ini belajarnya apa saja, jurusan ini belajarnya apa saja, sehingga kita bisa tahu kampus ini lebih fokus ke, kalau misalnya ekonomi, lebih fokus ke tenaga kerja. Kalau kampus ini lebih condong ke public finance. Kampus ini lebih condongnya lebih fokusnya ke taxation misalnya. Saya ini lebih senang ke yang public finance, keuangan publik. Karena di Indonesia Timur itu manajemen keuangan publiknya masih banyak PR-nya misalnya. Maka fokuslah ke kampus yang memang public finance-nya kuat. Nah, kemudian kita buat list misalnya daftar 7 kampus yang kira-kira daftar mata pelajarannya mengasihkan. Bahkan sekarang ini banyak sekali kampus yang membuat podcast seperti ini, sehingga kita juga bisa mendengarkan seperti apa sih alumninya, seperti apa sih dosen-dosennya. Bahkan tidak sedikit juga kampus-kampus itu yang sudah membuat channel belajar yang direkam, sehingga kita bisa mengakses seperti ini loh belajar di universitas ini. Itu kurang lebih. Aduh, menarik sekali ya. Tadi itu betul-betul trik dan tipsnya untuk mendapatkan beasiswa sudah sebagian besar dijelaskan. Tapi ada tidak trik khusus untuk mendapatkan beasiswa? Ya salah satunya pengalaman Mas Anton nih, Kang Anton yang baru-baru kenapa bisa ada di lulus di Amerika beasiswanya, kemudian lulus di Belgia. Apa trik khususnya itu? Dibuka dulu dong ini rahasianya. Trik khususnya satu, daftar. Daftar dulu. Karena kalau nggak daftar nggak bisa dapat. Oke. Nah, kalaupun mau lebih detail, kawan-kawan sekalian. Ya, yang paling detailnya. Ya, bukan rahasianya. Satu, identifikasi jenis beasiswa yang tadi yang saya sampaikan, ya kan. Semakin banyak kita mengidentifikasi semakin bagus. Dan setiap beasiswa pasti ada websitenya, ya kan, atau organisasi yang mengelola websitenya. Catat. Masuk ke website mereka, download formulir aplikasinya. Pelan-pelan Mas, supaya didengarkan. Kemudian jadi satu, identifikasi beasiswanya. Kemudian setelah, let's say kita ada 7 beasiswa. 7. Ya kan, LPDP lah, kemudian Orange Tulip Scholarship ke Netherlands, DAAD ke Jerman, ya kan, beasiswa IMF Japan Scholarship misalnya ke Jepang gitu ya. Masuk ke sana, kemudian download formulir aplikasinya. Nah, setelah kita download formulir aplikasinya, isi. Aduh, ternyata karena ketika kita mengisi formulir aplikasi itu, yang biasanya cukup banyak pertanyaannya, dari mulai pertanyaan yang paling sederhana, nama lengkap, tanggal lahir, alamat, kemudian nama kampus yang dulu, IPK, itu kan yang gampang ya, datanya ada. Kita akan masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang saat itulah kita sadar, ini saya butuh mikir khusus. Misalnya tadi, dalam 300 kata uraikanlah motivasi Anda. Berarti saya harus bikin tulisan. Kemudian berikutnya, dalam 250 kata uraikanlah mengapa Anda memilih studi ini. Kemudian ada lagi pertanyaan, dalam 500 kata uraikanlah proyeksi karir Anda ke depan dan kontribusi Anda terhadap bangsa dan negara misalnya. Jadi setelah kita menemukan hal-hal yang harus kita isi, ya lanjutkan. Kita buat esai, ya kan, kemudian kita konsultasikan esai tersebut ke kawan kita, ke dosen pembimbing, ke orang yang kita anggap baik gitu kan.
Bahkan lebih bagus lagi kalau kita punya mentor. Oh gitu. Ya kan? Saya pernah dimentori dan mementori. Ya kan, junior-junior, ya itu fungsinya. Dan saya tentu saya tidak mau mementori kalau nggak ada modal awal nih yang mau saya mentori gitu kan. Kalau ngobrol-ngobrol gini oke, tapi ketika misalnya kan saya harus nulis apa, ya oke saya bisa mengarahkan, tapi kamu harus nulis sendiri, gitu kan. Dan biasanya sebuah tulisan itu harus bolak-balik minimal 3 kali. Oh gitu. Mereka nulis, saya coret-coret kurangnya di sini, lengkapi lagi. Ini gitu kan. Informasi lagi bahwa beliau adalah mentor. Silakan, saya happy dengan kalau misalnya ada yang mau, ya sangat nomor HP-nya ada sangat di silakan. dan nama Facebook saya, Instagram saya itu nama sesuai dengan akte saya, Anton Abdul Fattah. Anton Abdul Fattah. Jadi nggak Anton si ganteng dan lain-lain, enggak. Jadi kalau misalnya mau DM silahkan. Tapi tentu Anton Abdul Fattah. Ya, saya menghindari kawan-kawan yang bertanyanya masih kosong. Oh gitu. Misalnya, Kang, saya beasiswanya apa ya? Ya berarti Anda belum mencari informasi gitu kan. Berarti daftar dulu. Cari dulu, download dulu. Ketika Anda sudah punya modal, misalnya, Kang, saya sudah punya esai untuk beasiswa ini. Mau nggak nge-review? Dengan senang hati. Ya. Kita review, kurang lebih begitu. Oke. Kang, ini kan saya lagi menyusun tesis nih untuk S2. Saya kan seorang PNS. Kalau misalkan saya mau lanjut ke doktoral luar negeri misalkan itu bagaimana caranya? Oke, kalau beasiswa doktoral ini sedikit berbeda ya fieldnya dengan S2 tadi. Tapi jenis beasiswanya sama. Nah, doktoral ini yang bedanya adalah umumnya diminta research proposal. Nah, ini yang membedakan dengan yang level master. Satu, tentu bangunlah sebuah riset proposal yang sesuai dengan minat kita. Kalaupun misalnya, aduh saya tuh susah mikir nih gitu kan, kalau misalnya harus membangun dari nol. Nah, inilah bedanya sistem doktoral Amerika dan Eropa. Kalau Amerika itu ya tadi kita harus membangun dari nol, karena semuanya milik kita gitu kan. Amerika ataupun misalnya LPDP juga hampir mirip. Nah, kalau di Eropa, doktoral itu tidak dianggap sebagai student, tapi dianggap sebagai employee dari universitas. Nah, biasanya di kampus-kampus besar Eropa itu di websitenya selain tentang kami, kemudian fakultas dan lain-lain, itu ada jobs. Nah, kalau kita klik jobs itu, type jobs itu, maka akan muncul daftar pekerjaan yang sedang direkrut, dan salah satu fieldnya itu pasti PhD job gitu kan. Jadi pekerjaan doktoral. Nah, kalau kita klik itu, kemudian misalnya bidangnya nih, saya mau bidang ekonomi syariah gitu kan. Nah, maka akan ada daftar profesor-profesor yang sedang punya proyek dan membutuhkan mahasiswa doktoral. Jadi profesor itu sudah punya tema riset. Nah, tugas kita itu ya sudah itu mirip lamar pekerjaan. Kalau di Eropa, saya pun begitu dulu. Untuk yang beasiswa yang ini ya. Jadi profesornya itu sudah punya proyek, kemudian harus dijalankan misalnya selama 4 tahun, beasiswa per bulannya sekian, sudah jelas. Bukan beasiswa, bahkan gaji per bulannya sekian, karena kita bekerja untuk mengeksekusi proyeknya dia. Nah, kemudian kita masukkan CV kita. Nah, biasanya ada profesor yang meminta kita untuk menyusun, kalau saya mengeksekusi proyek ini, apa yang sebaiknya dilakukan? Berarti kan sudah spesifik untuk proyek tersebut. Kita membuat either itu esai atau mini proposal research yang terkait dengan topik itu. Jadi kalau misalnya untuk kasus-kasus kampus-kampus di Eropa, kita tidak perlu capek-capek mikir topik lah kasarnya gitu. Topiknya sudah ditentukan itu tadi. Gitu. Dan itu sangat banyak, hampir semuanya. Kemudian tidak sedikit juga website yang mengkompilasi lowongan-lowongan PhD scholarship tadi. Misalnya kalau ke Belanda lah misalnya, itu kan silakan teman-teman bisa nge-browsing, namanya academic transfer. Itu akan masuk, dan itu tinggal di ratusan lowongan doktoral position yang available saat ini. Dan itu deadline-nya jelas, misalnya tanggal sekian November gitu ya. Berarti kita harus menyiapkan semua berkas itu sebelum tanggal itu. Oh gitu. Ya. Orang yang pergi ke luar negeri atau sekolah luar negeri pasti tentu saja harus pandai berbahasa Inggris. Itu bagaimana caranya supaya bahasa Inggrisnya fasih, terus naik gitu signifikan bahasa Inggrisnya? Saya termasuk orang yang takut dengan bahasa Inggris. Oh ya, dulu itu. Sama berarti ya. Dulu. Betul, karena saya orang kampung kan.
ketemu bule nggak pernah gitu kan. Gitu. Nah, namun ketika motivasi saya meningkat, ingin ke luar negeri dan lain-lain, dan saya juga bukan dari keluarga yang berada kan, jadi untuk les di tempat yang bagus itu banget, cukup mahal ya. Yang ya mungkin bisa tapi harus netesin celengan dulu gitu ya. Celengan ayam. Yang saya lakukan kalau awal-awal itu konsisten, ya umum lah, ini bisa ditemui di banyak website atau akun Instagram gitu kan yang fokus terhadap ini, hafalkan kata dan lain-lain. Tapi ketika kita sudah ingin misalnya nih Fulbright itu ambillah Fulbright misalnya. Beasiswa Fulbright itu biasanya buka di bulan Februari tahun depan. Ya kan, berarti saat ini kita bulan Oktober, berarti kita punya bulan Oktober, November, Desember, Januari, Februari. Kita punya 5 bulan. Anggaplah Februari kita anggap hilang. Kita punya 4 bulan. Berarti kita harus apply tes, baik itu TOEFL atau IELTS. Let's say di bulan Desember. Kita punya waktu 3 bulan nih. Oktober, November, Desember. Yang dulu saya lakukan, karena saya juga sambil bekerja. Saya setting ada dulu masih zamannya jam alarm itu loh, jam waker ya. Belum jam digital seperti sekarang. Saya setting ada jam kecil. Kemudian saya juga kong kali kong gitu ya dengan Pak Satpam di kantor dulu. Saya datang ke kantor tuh jam 5:30. Dalam kondisi siap. Saya sudah sarapan, saya sudah ganteng gitu, sudah mandi dan lain-lain. Datang ke kantor. Saya masuk ke sebuah ruang rapat, 5:30 gak ada yang pakai kan. Saya masuk ke ruang rapat, saya kunci dari dalam. Saya sudah sarapan nih, sudah ready. Maka dari jam 5:30 sampai dengan 7:30, 2 jam itu saya dedikasikan untuk try out sendiri. Jadi saya download berbagai macam tes TOEFL, tes IELTS itu. Kalau misalnya di sana misalnya ya, segmen reading membaca 45 menit. Ya sudah, saya setting waktu 45 menit, stopwatch. Saya kerjakan 45 menit. Betul-betul 45 menit. HP mati dan lain, no distraction. Real test. Saya kerjakan yang reading itu 45 menit. Setelah selesai, oke lah break dulu, minum, ke toilet. Saya periksa sendiri. Di tahapan awal tuh tentu yang benar paling cuma 5 gitu kan, dari 25 soal. Gitu kan. Kemudian lanjut lagi. Jadi satu segmen itu biasanya dari jam 7:30 sampai 7:30. Itu saya bisa 2 segmen. Reading, kan ada reading, writing, listening. Kalau listening sama, saya download. Ya sekali lagi saya bukan dari ekonomi yang luar biasa ya. Saya dulu PNS biasa gitu. Saya download listeningnya, kan dulu masih MP3 ya. Saya download MP3-nya sekaligus soalnya. Saya betul-betul perdengarkan. Dulu masih pakai MP3 player itu kan, jadi pakai yang USB stick itu. Ya sudah saya play. Jadi soal ini untuk 45 menit. Oke, saya dengarkan dan saya jawab. Nah, dan itu saya lakukan tiap hari. Jadi setiap hari. Setiap hari 40 menit? No, 2 jam. 5:30 sampai 7:30, konsisten. Mau saya agak nggak enak badan, mau banyak kerjaan. Tapi kan saya kerjakan pagi-pagi. 5:30 sampai 7:30 dan kantor saya absen jam 8. Jadi tidak mengganggu. Memang mungkin ini menggunakan fasilitas negara ya, tapi teman-teman tentu bisa menggunakan berbagai macam fasilitas lain. Berbagai macam cara. Berbagai macam cara. Kalau saya mementori beberapa adik kelas yang sama lah kondisinya terbatas. Kampus belum ada yang pakai kan, saya bilang. Kelas sebelum jam 7:30 atau jam 7. Ya sudah, kamu datang ke kampus 5:30. Cukup bawakan nasi kuning untuk abang satpam. Mereka akan bahagia sekali. Berarti ini salah satu tips lagi. Toh tidak ada yang kita ganggu sebetulnya. Kita hanya ingin menggunakan fasilitas itu, gitu kan. Dan udah kita fokus. Kalaupun misalnya saya lebih senang di kamar, silakan. Tapi ya sudah, matikan semua distraksi, pengganggu, ya kan. Dari mulai WA pacar dan lain-lain, matikan itu semua, ya kan. Ini waktu saya. Oh, Kang, saya mah pagi-pagi susah konsentrasi. Saya biasanya di atas jam 10 malam. Silahkan. Yang penting adalah istiqomahnya itu. Istiqomah terus. Nah, ya bayangkan saja, tadi kan kita komit 3 bulan. Oktober, November, Desember. Let's say kita mau ujian tanggal 24 Desember. Ya sudah, kalikan saja. Oktober berarti 31. Ya kan? November 30 tambah 24. Sudah lebih dari 75 kali lah kita. Dan memang itu bahasa Inggris harus dilatih terus ya. Harus dilatih. Kalau enggak ya hilang ya. Betul. Dan kalau kita setiap hari, ini sekali lagi kalau goalnya tujuannya ujian. Nah, itu yang saya lakukan. Kalaupun misalnya teman-teman, saya mah LS aja, ya silahkan.
Tapi tentu ada biaya. Ya sebetulnya kalau metode yang saya lakukan tadi ya biayanya di kita ya. Kita harus rela gitu, bangun pagi-pagi subuh sudah mandi, 5:30 on gitu kan. Jadi biayanya ada di kita dan itu berbiaya. Jangan salah, biayanya itu capeknya kita itu. Kalaupun misalnya mau bayar les ya berarti bayar les. Nah kalau untuk speaking, yang saya lakukan adalah bila teman-teman masuk ke websitenya White House, website itu kan pemerintah Amerika Serikat, itu ada speechnya Presiden Amerika. Nah itu yang saya lakukan, dan salah satu presiden favorit saya itu adalah Barack Hussein Obama. Jadi dan itu kumpulan pidatonya ratusan itu, ya kan. Kalaupun misalnya saya nggak seneng Obama, saya senangnya George W. Bush, ya silakan siapapun itu. Nah saya download skripnya, saya juga download videonya atau audionya. Nah jadi kalau misalnya saya jenuh dengan tes tulis, nah selama 2 jam itu kan kita kadang ada jenuhnya ya. Mendengarkan? No, kita balik. Oh balik. Kita baca saya seolah-olah sebagai Obama. Oh. Ladies and gentlemen, thank you for coming for this event gitu kan. Kita baca 1 paragraf saja. Nah setelah saya baca, oh ya mohon maaf. Ya, nah kalau tools untuk speech ini, ya itu tadi MP3 recorder itu lah yang USB stick. Saya nggak tahu, mungkin zaman sekarang kita bisa pakai handphone ya. Jadi saya klik record, saya ngomong, ya kan, ladies and gentlemen, bla 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 selama let's say 2 paragraf. Saya pause gitu kan, saya dengarkan versi saya. Oh gitu. Ancurnya seperti apa? Oh gitu. And then, ya kan, saya play versinya Obama. Dan enaknya zaman sekarang video itu kan kita bisa atur speednya. Iya, bisa kita perlambat, karena kan kalau bule ngomong itu ya seperti sama lah. Seperti saya ketika mendengarkan orang Makassar ngomong kan kadang ini orang ngomong apa sih cepet amat gitu kan. Sehingga kita tahu dialeknya nggak sama, aksennya. Oh, okay. Nah, itu. Kalau speaking seperti itu yang saya lakukan. Kalaupun misalnya kawan-kawan yang lain lebih senang menggunakan pendekatan melalui lagu. Ada juga kan yang metode seperti ada itu. Ada sih lagu. Banyak. Dengarkan lagu, terus diulang lagi, ditulis, dinyanyikan lagi. Itu juga silahkan. Ada juga yang metodenya menonton film tanpa subtitle misalnya. Itu juga silahkan. Jadi banyak cara. Yang penting konsisten. Yang penting konsisten. 2 jam ya, 2 jam per hari. Per hari. Okay. Konsisten. Okay. Mau sakit, mau apa, jalani terus. Oke, ya ampun. Mau musim ujian, jalani terus. Tipsnya luar biasa sekali. Kesiapan apa yang harus dilakukan untuk kita sekolah ke luar negeri? Kan kalau S1 biasanya belum punya pendamping kan, nah, S2 kan biasanya punya pendamping, S3 punya pendamping. Itu gimana tipsnya di sana? Apakah ke sana dulu nanti tempat tinggalnya baru dicari atau gimana itu? Ini ceritanya berarti kita sudah keterima ya, mau berangkat nih. Oke. Kalau mau berangkat, pertama adalah kita harus tahu yang paling penting adalah penyakit. Oh gitu. Jadi kita misalnya punya penyakit MAH, kita punya penyakit gampang sakit perut, kita gampang migrain. Yes. Nah itu obat-obatan pribadi. Oh gitu. Yang bisa jadi ketika di luar negeri kita mungkin tidak bisa menemukan obat yang biasa kita konsumsi. Meskipun di sana pun banyak sebetulnya. Ya itu yang pertama, karena kita menghadapi kondisi negara yang kalau ke Eropa, intinya kalau ke Barat itu 4 musim kan. Kalau kita kan pancaroba setahun hanya 2 kali kan. Di sana pancaroba itu 4 kali. Jadi dan itu ekstrim, dari panas ke dingin gitu. Sehingga potensi munculnya sakit ada. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah cari informasi komunitas diaspora di kota tempat kita tuju dan kontak dari sekarang. Oh gitu. Ya apa namanya, tabe Pak, saya dari apalagi semuanya orang Bugis, orang Bugis ini kan orang Makassar nih sudah tersebar ke seluruh dunia ya. Misalnya ketika saya mau ke Belgia, ternyata Rois Suriahnya PCNU Belgia itu orang Makassar, gitu kan. Ya, Bapak Dr. Bakhtiar Hasan itu, ya saya kulonuwun ke beliau, Pak saya mahasiswa Indonesia mau datang ke sana. Nah bisa jadi bahkan langsung istrinya itu, kamu butuh rice cooker nggak? Saya ada. Kamu butuh apa? Itu yang kedua. Selain komunitas diaspora, PPI, Persatuan Pelajar Indonesia atau Perhimpunan Pelajar Indonesia. Kalau di Amerika itu Permias, kita kontak juga. Kan biasanya ada Instagramnya, ada Facebooknya. Intinya kita cari saudara. Jadi kita menitipkan diri. Meskipun kadang misalnya ini kok belum kenal sudah dititipi, dan dititipinya itu biasanya hal remeh-temeh. Bawain terasi ya gitu. Karena di sana nggak bisa cari terasi gitu. Jadi bawain ini ya gitu kan. Ini apa sih gitu. Tapi ya itu bentuk kita mencari saudara, mencari teman. Oke. Ini seru sekali percakapan hari ini. Kayaknya kita nanti bagian editornya ini akan bikin 2 part.
kayaknya. Part 1, part 2. Gimana ya Pak Bang Ijal ya? Ya oke. Nasihat atau motivasi apa untuk adik-adik yang punya cita-cita ke luar negeri, sekolah ke luar negeri? Kesempatan itu luar biasa luas. Yes. Kesempatan itu ada dan tinggal bagaimana kita ingin meraihnya. Yes. Kalau misalnya Anda memiliki mimpi, let's say ingin kuliah di Amerika atau kuliah di Mesir atau kuliah di Kanada, dimanapun itu, tulislah di sebuah karton, tempelkan di kamar. Yang bisa kita lihat setiap kali kita ada di kamar, mau tempat tidur, dan sehingga setiap kali kita mimpi melihat itu, mungkin kita berdoa, ya Allah saya ingin ke sana, ingin kuliah di Amerika. Siapa tahu di samping kita ada malaikat rahmat yang saat itu lagi bertugas mencatat doa kita. Amin. Itu yang pertama. Jadi lihat terus cita-cita itu sedekat mungkin, sebesar mungkin, sehingga terlihat dekat. Itu yang pertama. Yang kedua, selain perkuat terus keinginan kita dengan cara, kalau saya menulis, menulis cita-cita itu, saya ingin ke sana. Yang kedua adalah yaitu tadi ya, buktikan tekad itu dengan tindakan. Nggak cukup tekad, harus ada tindakan. Download aplikasi, formulir aplikasi, action, yes, tindakan, action. Tulis isi, tulis jawabannya dan lain-lain. Yang ketiga adalah jaringan. Jaringan ini khususnya mentor yang mau memberikan masukan, mau mereview, dan itu banyak. Banyak sekali yang bersedia, yang dengan senang hati membantu. Aduh, seru sekali. Kayaknya kita bikin part 1, part 2, part 3. Tapi waktu juga yang akan memisahkan kita. Nanti kita bicara lebih panjang lebar lagi. Seru sekali hari ini. Baik, semua pendengar yang ada di manapun Anda berada, pendengar Blam Corner, ada 2 kalimat yang saya tulis hari ini, yaitu hasilmu adalah usaha maksimalmu. Apapun yang kita lakukan, di situ ada pengorbananmu. Tadi kita mendengarkan bahwa betapa panjang proses itu sehingga menghasilkan beliau sudah S2 ke luar negeri, kemudian Kang Anton juga ke luar negeri S3-nya. Saya rasa trik-tip khusus dari Kang Anton itu dia sudah buka lebar. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua, untuk para orang tua yang ada di rumah. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga kita sehat, panjang umur, dan bahagia selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak.